سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى يوم المحشر. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya dan pertolongannya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manusia yang paling utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu hadisnya, afdalun nasi mu'minun yujahidu fi sabilillahi binafsihi wa malihi. Orang yang paling utama, manusia yang paling utama, yang paling afdal adalah seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya dan juga dengan hartanya. Jiwanya dia serahkan untuk agama, hartanya dia serahkan untuk agama, jiwanya dia serahkan untuk Allah, hartanya dia serahkan untuk Allah, maka orang tersebut adalah orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ikhwan rahimakumullah, ketika kita punya banyak harta, jangan sampai harta kita golangkan dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Jangan sampai harta yang kita punya kita belanjakan dalam perkara-perkara yang tidak Allah sukai. Karena hakikatnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk jiwa kita, ya, raga kita, Allah titipkan kepada diri kita untuk kita berikan kepada Allah kemampuan kita, ya. Kita berjihad dengan jiwa kita, dengan diri kita, memerangi hawa nafsu kita, memerangi hawa ingin berbuat maksiat atau juga ingin meninggalkan ibadah. Nah, ini merupakan jihad, ya, merupakan orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma mu'minun fi sya'bin minasyi'abi yattaqillaha wa yada'un nasa min syarrihi. Yang kedua adalah seorang mukmin yang mana dia tinggal di lereng gunung, dia bertakwa kepada Allah, dia menjauhi manusia demi dia terhindar dari keburukan-keburukan manusia. Ada juga yang bilang agar keburukan dia tidak menimpa kepada manusia yang lain. Oleh karena itu dia lebih baik menghindar daripada manusia. Pergi ke gunung untuk ujlah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi kesimpulannya, ikhwani rahimakumullah, manusia yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada dua. Yang pertama yaitu manusia yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengorbankan jiwanya dan juga hartanya untuk Allah. Kemudian yang kedua yaitu seorang mukmin yang menjauhi bergaul dengan manusia karena dia khawatir keburukannya itu bisa menimpa kepada manusia lainnya. Khawatir dia berbuat dosa dengan manusia lainnya. Akhirnya dia menghindar dari halayak ramai, pindah ke atas gunung untuk ujlah. Nah, ini ikhwani rahimakumullah, karena kalau kita fikirkan dengan seksama, orang yang menghindar dari halayak ramai itu mereka berpikir perbuatan dosa yang dilakukan dia dengan Allah, ya, antara dia dengan Allah itu bisa dihapus dosanya dengan meminta ampun atau beristighfar kepada Allah. Namun lebih sulit ketika dosa kita dihasilkan itu ada hubungan dengan manusia. Kita harus minta halalnya, minta ridhonya. Nah, oleh karena itu banyak orang-orang yang pergi menjauhi manusia karena dia khawatir sulit untuk meminta halal atau meminta ridhonya daripada manusia. Karena dosa yang dihasilkan yang ada hubungannya dengan manusia itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang tersebut sudah minta ridho, sudah minta halal kepada manusia yang dia zalimi. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi salah satu dari orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.